Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Rizka Ardestri dengan NIM C1C021226. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai uh, Islam dan Syariah Islam yang merupakan materi dalam mata kuliah kita, yaitu mata kuliah akuntansi syariah. Baiklah, tanpa mengulur waktu lebih panjang, saya akan langsung saja masuk ke materinya. Namun sebelumnya, uh, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai 6 materi ataupun subbab dalam materi Islam dan Syariah Islam, yaitu yang terdiri dari makna Islam, dasar ajaran Islam, hukum Islam, klasifikasi hukum Islam, sasaran hukum Islam, dan tujuan syariah. Baiklah, lanjut kita masuk ke materi yang pertama mengenai makna Islam. Sebentar. Baik, kita lanjut ke makna Islam. Dari segi bahasa, kata Islam berasal dari kata aslama yuslimu islaman, ya, artinya tunduk, patuh, dan selamat. Jadi seseorang yang tunduk dan patuh kepada kepala negara secara bahasa dikatakan aslama lirais ad-daulah. Inilah makna generik atau makna bahasa dari kata Islam. Islam merupakan agama samawi yang memiliki ajaran yang sangat sempurna. Semua masalah diatur dalam Islam sehingga tidak ada satupun masalah yang tidak ada ketentuannya dalam Islam. Kesempurnaan Islam ini ditunjang oleh ketiga sumber ajarannya, yaitu Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber ajaran pokok serta ijtihad sebagai sumber pelengkapnya. Islam adalah sebuah pedoman hidup dan berkehidupan yang dikeluarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pencipta, pemilik, pemelihara, dan penguasa tunggal alam semesta, agar manusia tunduk, patuh, dan pasrah pada ketentuannya untuk meraih derajat kehidupan lebih tinggi, yaitu kedamaian, kesejahteraan, dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Adapun beberapa makna Islam, yaitu antara lain, yang pertama, Islam adalah ketundukan. Dua, Islam adalah wahyu Allah. Islam adalah agama para nabi dan rasul. Islam adalah hukum-hukum Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah. Islam adalah jalan Allah yang lurus, dan Islam sebagai keselamatan dunia dan akhirat. Dengan 6 prinsip yang saya sebutkan tadi, maka kita dapat memahami bahwa kemuliaan dan keagungan ajaran agama Allah ini, maksud saya kita dapat memahami kemuliaan dan keagungan ajaran agama Allah ini. Nabi Muhammad bersabda, Islam itu tinggi dan tidak ada kerendahan di dalamnya, sehingga ajaran Islam tidak terkalahkan oleh agama lain. Maka setiap muslim wajib meyakini kelebihan Islam dari agama lain atau ajaran hidup yang lain. Allah sendiri yang memberi jaminannya. Materi yang kedua mengenai dasar ajaran Islam. Islam sebagai pedoman hidup dan kehidupan yang dikeluarkan langsung oleh pemegang otoritas tunggal itu Allah Subhanahu wa taala mencakup 3 aspek, yaitu akidah, syariah, dan akhlak yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Yang pertama itu akidah. Akidah itu dalam ajaran Islam itu sangat penting. Islam tidak dapat ditegakkan tanpa akidah. Akidah berasal dari bahasa Arab, yaitu agad, yang berarti ikatan. Islam akidah adalah ikatan perjanjian yang kokoh dan tertanam jauh di dalam lubuk hati sanubari manusia. Oleh karena itu, dari segi sang pencipta, pemilik pemelihara, dan penguasa alam semesta, akidah bersifat kekal dan tidak ada penyimpangan yang dibuat oleh Adam sampai akhir zaman, selama tidak ada penyimpangan yang dibuat oleh manusia. Lalu yang kedua, syariah itu bermakna pokok-pokok aturan hukum yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipatuhi dan dilalui oleh muslim dalam menjalani segala aktivitas hidupnya atau ibadah di dunia.
Semua aktivitas kehidupan seperti bekerja, memasak, makan, belajar, sholat, dan lain sebagainya adalah ibadah sepanjang diniatkan untuk mencari ridho Allah. Ketentuan syariah ini juga bersifat komprehensif dan universal yang dimana komprehensif ini berarti mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dengan Allah yang di dalamnya meliputi ibadah mahda dan ibadah muamalah. Lalu kalau untuk ya, lalu akhlak, akhlak juga sering disebut dengan ihsan yang berarti baik. Akhlak ialah suatu sifat yang tetap ada pada jiwa yang daripadanya timbul perbuatan dengan mudah dengan tidak membutuhkan kepada pikiran. Lanjut ke materi yang ketiga, yaitu hukum Islam. Hukum Islam secara istilah juga disebut sebagai hukum syara, adalah hukum Allah yang mengatur perbuatan manusia yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk dikerjakan atau ditinggalkan, atau pilihan antara dikerjakan atau ditinggalkan oleh para mukhalaf. Hukum syara hanya dapat diambil dari sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Hukum atau norma perbuatan yang tidak diambil dari sumber-sumber tadi tidak disebut sebagai hukum syara. Misalnya, kaidah atau norma adat istiadat, undang-undang, atau hukum lain selain Islam. Syariah didefinisikan sebagai aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah agar digunakan oleh manusia dalam hubungannya dengan Tuhannya, dengan saudaranya sesama muslim, dengan saudaranya sesama manusia, dengan alam, dan dalam kaitannya dengan kehidupan. Lalu klasifikasi hukum Islam. 4 mazhab fikih yang bersumber dari para ahli fikih seperti Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i, dan Al-Imam Ahmad bin Hanbali mengklasifikasikan hukum Islam menjadi 5, yaitu hukum wajib, lalu hukum mandub atau sunnah, lalu haram, makruh, dan mubah. Hukum wajib atau yang sering disebut dengan fardu, yaitu sebuah tuntutan yang pasti untuk mengerjakan perbuatan. Apabila dikerjakan mendapatkan pahala, sedangkan bila ditinggalkan maka berdosa atau mendapatkan siksa. Hukum wajib ini dibagi lagi menjadi 2, itu wajib ain dan wajib kifai. Kalau wajib ain itu kewajiban bagi setiap individu, sedangkan wajib kifai itu kewajiban yang dibebankan pada sekelompok orang mualaf. Mandub atau sunnah ialah perbuatan yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala, namun apabila ditinggalkan tidak berdosa. Haram ialah perbuatan yang apabila ditinggalkan akan mendapatkan pahala, namun apabila dikerjakan akan mendapat dosa. Hukum makruh ialah perbuatan apabila ditinggalkan akan mendapatkan pahala, namun apabila dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Hukum yang terakhir itu hukum mubah, ialah suatu perbuatan yang bila dikerjakan tidak mendapatkan pahala dan bila ditinggalkan pun tidak mendapatkan dosa. Hukum Islam tidak hanya mengatur pelaksanaan dalam ibadah mahdah seperti kewajiban salat, puasa, zakat, dan haji, tetapi juga mengatur pelaksanaan amalan-amalan lain yang bersifat duniawi seperti melakukan jual beli, sewa menyewa, belajar, menikah, mendidik anak, bersikap dengan orang tua, dan lain sebagainya. Karena Islam tidak memisahkan agama dengan urusan dunia, semua urusan telah diatur dalam Islam. Pada dasarnya tujuan dari hukum Islam adalah untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Lalu sasaran hukum Islam. Hukum Islam memiliki 3 sasaran, yaitu penyucian jiwa, menegakkan keadilan, dan mewujudkan kemaslahatan. Menyucikan jiwa ini dimaksudkan agar manusia mampu berperan sebagai sumber kebaikan, bukan sumber keburukan bagi masyarakat dan lingkungannya. Hal ini dapat tercapai apabila manusia dapat beribadah dengan benar, yaitu dengan hanya mengabdi kepada Tuhan yang benar-benar merupakan pencipta, pemilik, pemelihara, dan penguasa alam semesta, bukan kepada yang mengaku Tuhan, serta dengan cara yang benar pula. Lalu yang kedua, menegakkan keadilan. Dalam masyarakat, keadilan di sini meliputi segala bidang kehidupan,
termasuk keadilan dari sisi hukum, sisi ekonomi, dan sisi persaksian. Semua manusia akan dinilai dan diperlakukan Allah secara sama tanpa melihat kepada latar belakang strata sosial, agama, kekayaan, keturunan, dan warna kulit. Jadi, keadilan adalah harapan dan fitrah semua manusia sehingga Allah melarang manusia berlaku tidak adil. Lalu yang ketiga, mewujudkan kemaslahatan. Manusia, manusia semuanya, eh, semua ketentuan Allah, eh, maaf sebelumnya, semua ketentuan Al-Quran dan As-Sunnah mempunyai manfaat yang hakiki, itu mewujudkan kemaslahatan manusia. Karena Al-Quran berasal dari Allah yang sangat mengetahui tabiat dan keinginan manusia, dan As-Sunnah dari Rasul yang mendapat bimbingan langsung dari Allah, mewujudkan kemaslahatan manusia. Di dalam Islam dikenal sebagai maqasiduh syariah atau tujuan syariah. Lalu untuk materi yang terakhir itu mengenai tujuan syariah. Secara bahasa, kata maqasid Maqsid sendiri berasal dari kata maqsad yang berarti tujuan atau target. Secara umum, tujuan syariah memiliki tujuan untuk kebaikan atau kemaslahatan umat manusia. Tujuan ini sejalan dengan tujuan dari hukum Allah, yaitu kebaikan. Lalu adapun juga tujuan syariah ini dibagi lagi menjadi 5 tujuan. Yang pertama itu menjaga agama. Dalam konteks ini, agama tidak pernah melakukan pemaksaan kehendak. Syariat Islam menjaga kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Tidak boleh ada tekanan dalam beragama sebagaimana firman Allah dengan Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. Lalu yang kedua, menjaga jiwa. Jiwa merupakan kendali yang sesungguhnya dari seluruh pergerakan lahir dan batin manusia, sehingga penting untuk menjaga jiwa tetap sehat dan suci. Lalu yang ketiga itu menjaga akal. Akal adalah sesuatu yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Inilah salah satu yang menyebabkan manusia menjadi makhluk dengan penciptaan terbaik dibandingkan dengan makhluk lain. Akal akan membantu manusia untuk menentukan mana yang lebih baik dan lebih buruk. Lalu yang keempat, menjaga harta. Menjaga harta adalah dengan memastikan bahwa harta yang kamu miliki tidak bersumber dari yang haram, serta memastikan bahwa harta tersebut didapatkan dengan jalan yang diridhoi Allah, bukan dengan cara batil, sebagaimana difirmankan Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 188, yang berbunyi, dan janganlah sebagaimana kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa atau urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahuinya. Lalu tujuan yang terakhir atau yang kelima itu menjaga keturunan. Salah satu poin penting dalam sebuah pernikahan ialah lahirnya generasi penerus yang diharapkan dapat berkontribusi lebih baik. Keturunan menjadi penting. Salah satu yang mencelakai penjadian keturunan adalah dengan melakukan zina. Segitu saja pemaparan materi saya mengenai Islam dan syariah Islam. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, langsung saja chat melalui di grup kita via Telegram. Dan juga saya mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menyimak dan juga membaca materi mengenai Islam dan syariat Islam. Jika ada kekurangan dalam penyajian materi, terus lalu juga kesalahan saya dalam mengucapkan kalimat-kalimat, ataupun ada mungkin kalimat yang rasanya itu kurang berkenan di hati teman-teman semua, saya sangat-sangat mengucapkan kata maaf kepada teman-teman semua. Namun saya juga sangat berharap bahwa pemaparan materi ini dapat membantu teman-teman semua dalam memahami lebih lanjut mengenai Islam dan juga syariat Islam. Baiklah, saya akhiri pemaparan materi kali ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Selamat siang ataupun selamat pagi mungkin untuk teman-teman yang menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.